Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bimbel strategi semua. Tetap semangat, tetap belajar, jangan malas-malasan karena bimbingan belajar strategi siap menemani pembelajaran kalian dari rumah. Bersama saya Fa Faisal, kita akan membahas soal tryout bahasa Indonesia yang kedua untuk kelas 8. Oleh karena itu, sahabat bimbel strategis di rumah, siapkan alat tulisnya. Khususnya untuk anak kelas 8, siapkan juga soal tryout bahasa Indonesia kedua yang sudah dibagikan. Mari kita mulai pembahasannya. Untuk soal yang pertama, kalimat berikut yang menggunakan kata ganti orang pertama jamak. Kata ganti orang atau pronomina persona ya. Kita lihat yang A. Anda di sini kata ganti orang kedua ya, orang yang diajak bicara. Tunggal, berarti bukan. Yang B, kami di sini adalah kata ganti orang pertama jamak ya, sebagai pembicara. Jadi cara membedakan kata ganti orang itu, kalau kata ganti orang pertama itu si pembicaranya. Kata ganti orang kedua, orang yang diajak bicara. Kata ganti orang ketiga adalah orang yang dibicarakan, seperti itu. Kami di sini betul, kata ganti orang pertama jamak sebagai pembicara. Selama ini kalian adalah orang yang diajak bicara dan lebih dari satu, berarti ini kata ganti orang kedua jamak, bukan ya. D, mereka di sini orang yang dibicarakan dan lebih dari satu, kata ganti orang ketiga jamak. Jadi seperti yang tadi Bapak sebutkan, jawabannya nomor 1 yang B ya. Kita lanjut soal nomor 2. Kalimat yang menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Kita lihat yang A, mereka. Mereka sudah Bapak jelaskan tadi, mereka itu kata ganti orang ketiga tapi jamak. Yang B, apakah Anda? Anda adalah orang yang diajak bicara, berarti kata ganti orang kedua tunggal ya. Bukan itu yang diminta oleh pertanyaan. Saudara. Saudara adalah orang yang diajak bicara. Di sini ada sekalian ya, saudara sekalian, harusnya berarti kata ganti orang kedua jamak ya. Orang yang diajak bicara, bukan yang diminta di pertanyaan. Beliau, apakah beliau kata ganti orang ketiga tunggal? Betul ya. Kata ganti orang ketiga tunggal itu adalah orang yang dibicarakan. Bisa dia, beliau. Bedanya dia dengan beliau, kata beliau digunakan untuk orang yang dihormati. Jadi untuk nomor 2 jawabannya yang D. Kita lanjut. Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas diganti dengan kata ganti orang. Kita lihat kalimatnya. Saya, Ali, dan Tono. Di sini ada 3 orang yang artinya lebih dari 1 ya. Berarti jamak ya. Ditambah di awalnya ada kata saya. Berarti kata ganti orang pertama jamak yang dicari. Jawaban yang A, kami. Sesuai ya. Yang B, kalian, tidak. Yang C, hamba. Itu kata ganti orang pertama tunggal. Yang D, mereka, kata ganti orang ketiga jamak. Nomor 3 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kalimat yang menggunakan kata ganti orang. Nah, bapak. Bapak bukan kata ganti orang ya, tapi kata sapaan hubungan kekerabatan. Kami. Nah, kami kata ganti orang pertama jamak. Jawabannya yang B ya. Kalau yang C, sepupuwati. Sepupu ini kata sapaan hubungan kekerabatan. Yang D, adik luke. Adik di sini sama ya, kata sapaan yang berhubungan kerabatan. Udah jelas jawabannya yang B. Kita lanjut ke kata ganti yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Kita lihat paragrafnya. Budi, Reni, dan Bambang bermaksud ke rumah Pak Ramli. Yang dibicarakan adalah Budi, Reni, dan Bambang. Orang yang dibicarakan. Dan ini jamak, berarti kata ganti yang digunakan kata ganti orang ketiga jamak ya. Orang yang dibicarakan, mereka. A, kami salah. B, kami salah. C, mereka betul. Kita lanjutkan. Gurunya. Mereka sepakat berangkat minggu pagi pukul 7 agar bisa bertemu dengan Pak Ramli. Namun sayang, begitu sampai di rumah Pak Ramli, keadaan sepi. Selanjutnya, beliau pergi pagi sekali. Betul ya? Kita lihat yang D. Kalau yang D, dia. Keadaan sepi, dia pergi pagi sekali. Penggunaan kata dia di sini merujuk ke gurunya Pak Ramli. Kalau kata dia tidak sopan. Kalau beliau pergi pagi sekali itu sopan ya, dihormati karena dia seorang guru. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Mereka, beliau, otomatis ke bawahnya pun sama. Dia, beliau ya.
Kita lanjut ke suatu bentuk karya sastra yang disampaikan dengan menggunakan unsur dialog. Nah, kita pasti tahu jawabannya. Puisi? Tidak. Prosa? Karangan bebas ya? Tidak. Drama? Nah, jawabannya drama ya. Satu bentuk karya sastra yang disampaikan dengan menggunakan unsur dialog. Teater? Kenapa bukan teater, Pak? Teater itu adalah bentuk pementasannya. Sedangkan karya sastra ya disampaikan dengan menggunakan unsur dialog itu drama. Jadi kalau teater itu bentuk pementasan dramanya, kalau bentuk karya sastranya yang berbentuk dialog itu drama. Jadi nomor 6 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini merupakan istilah yang merujuk pada drama tradisional. Masih ingat istilah yang merujuk pada drama tradisional? Sandiwara, betul. Dari bahasa Jawa ya, dari kata sandi dan wara. Yang B, karena yang di pertanyaannya kecuali, berarti yang tidak ya. Tonil, betul. Tonil masih ingat, berasal dari bahasa Belanda, toneel ya, double E yang artinya pertunjukan. C, sendera tari juga betul. Singkatan dari seni drama dan tari ya. D, teater. Nah, kecuali di sini yang bukan istilah yang merujuk kepada drama tradisional adalah yang D. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur drama. Pemain, penokohan, ada dalam unsur drama ya. Dialog ada juga. Bahasa tidak ya. Bahasa di sini tidak termasuk ke dalam unsur-unsur drama. Nomor 8 jawabannya yang D. Nomor 9. Dalam struktur teks drama kutipan tersebut merupakan bagian drama yang disebut. Nah, struktur teks drama. Di dalam struktur teks drama kita mengenal istilah prolog, monolog, dan epilog. Prolog itu adalah bagian awal dalam drama ya. Ini suatu ketika terdapat sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bijaksana. Namanya Raja Henry. Ini bagian awal sebelum masuk ke dialog ya. Ini pengenalan tidak ya. Yang tadi Bapak bilang strukturnya itu ada prolog, monolog, dialog, epilog. Ini bagian awal prolog ya. Epilog bagian akhir. Monolog itu dialog satu orang tokoh saja ya. Jadi nomor 9 jawabannya yang prolog. B karena bagian awal ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dalam struktur teks drama, kutipan tersebut merupakan bagian akhirnya. Ketika di soal nomor 9 tadi prolog, bagian awal, ini dari awal teksnya saja kita sudah tahu akhirnya. Pembuka tidak. Prolog bagian awal, epilog. Jawabannya yang C ya. Yang D itu dialog bukan percakapan antar tokoh. 10 yang C. Kata sapaan yang terdapat dalam kutipan teks drama tersebut. Kita lihat teks dramanya. Kata sapaan. Ciri dari kata sapaan itu biasanya diawali dengan huruf kapital. Kita lihat pilihan yang pertama. Kata bun dan sayang. Ada kata bun? Ada ya. Baik bun. Nah. Terus ya sayang. Nah betul ya. 11 yang A ya. Tapi kita lihat dulu yang B. Kata bunda saya. B-nya kecil. Saya, S-nya kecil. Ingat, ciri dari kata sapaan adalah diawali dengan huruf kapital. Yang A ya, ibu dan Heri itu bukan kata sapaan. Kata saya dan ibu juga bukan. Otomatis jawabannya yang A, betul. Kita lihat ke soal nomor 12. Unsur wawancang dalam kutipan teks drama tersebut. Kalau kita lihat, unsur dari drama ada wawancang dan ada lagi kramagung. Wawancang itu adalah percakapan tokohnya, ya, dialognya. Sedangkan kramagung adalah petunjuk perilaku yang akan dilakukan oleh tokoh. Kalau kita lihat dari dialog, unsur wawancangnya itu percakapan tokohnya. Bunda tidak suka kalau ada yang masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu dulu. Oke ya. 1 betul. Yang kedua, betul percakapan juga. 4. Ya sayang, lain kali jangan diulangi lagi. Oke ya, 12 itu jawabannya yang A ya. Otomatis yang lainnya tidak. Nomor 3 dan 5 itu adalah kramagung, petunjuk perilaku yang harus dilakukan oleh tokoh. Oke, betul, 12 jawab. 13. Nah, unsur kramagung tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kramagung itu adalah petunjuk perilaku yang harus dilakukan oleh tokoh. Dan di sini ada di nomor 3 dan 5 yang ada di dalam kurung ya. A salah, B betul ya. Yang lainnya pasti salah. Oke.
Kramagung itu adalah petunjuk perilaku yang harus dilakukan oleh si tokoh. 14. Kata sapaan pada kutipan teks drama tersebut. Nah, terdapat pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor kata sapaan. Soal sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya, kata bun dan sayang. Kata bun dan sayang ada di nomor bun nomor 2, sayang di nomor 4. Kita lihat. Nah, ada di pilihan ganda yang D. Otomatis jawabannya yang D ya. Kita lanjut 11. Konflik yang terdapat pada kutipan drama tersebut. Konflik itu masalah ya. Dari awal saja kita sudah dikasih konfliknya. Bunda tidak suka kalau ada yang masuk kamar tanpa mengetuk pintu dulu. A. Seorang ibu yang tidak mau memaafkan kesalahan anaknya. Tidak. B. Seorang anak yang meminta maaf. Tidak. Kemarahan seorang ibu yang tidak mau menyalami anaknya. Tidak. Kemarahan seorang ibu kepada anaknya yang masuk kamar tanpa mengetuk pintu. Betul ya. Untuk nomor 15 jawabannya yang D. Kata yang bercetak miring pada kutipan teks drama tersebut. Kita lihat mana yang bercetak miring. Nah, kelihatan ya. Yang bercetak miring itu apa? Di sini yang perlu kita lihat ada kata iya, tapi itu bukan kata yang dimaksud sepertinya ya. Ada kata mari dan ayo. Apakah kata seru? Ya, ciri dari kata seru itu adalah menggunakan tanda seru ya. Kata sandang tidak. Kata ganti tidak. Yang garis miring adalah mari ayo. Kata tanya tidak. Jawabannya yang A ya, kata seru. Kita lanjut soal nomor 17. Kalimat tanya pada kutipan teks drama tersebut. Nah, tanda tanya kita lihat. Nah, ada di nomor 1 ya. Teman-teman Ani ya, tanda tanya. Oke, pilihan ganda yang A nomor 1. Udah jelas jawabannya yang A ya. 2, 3, 4 tidak berarti ya. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal latar kutipan naskah drama tersebut. Nah, latar kutipan naskah dramanya di mana sih? Kita lihat ya. Meski saat itu sangat terik. Nah, sangat terik biasanya siang hari. Namun teman-teman Ani tetap datang. Kita lihat di ruang tamu sore hari. Salah ya. Udah jelas meski saat itu sangat terik berarti siang hari. Kita cari. Di rumah siang hari. Oke, siang harinya betul. Apakah di rumah? Untuk saat ini betul ya. Teman-temannya Ani datang ke rumah Ani. Di ruang tamu siang hari. Nah, ini di ruang tamu. Atas di rumah. Mana yang lebih tepat? Kita lihat lagi dramanya. Teman-teman Ani ya? Iya bu, kami teman-teman Ani. Mari masuk. Silakan duduk dulu. Ibu panggilkan Ani. Nah, ini kata kuncinya. Silakan duduk dulu. Kalau jawaban yang B di rumah. Di rumah itu belum spesifik ya, luas. Ada ruang tamu, ada dapur, kamar mandi, kamar tidur. Kalau di jawaban yang D, dia lebih spesifik di ruang tamu. Teman-temannya datang ke rumah Ani. Nah, tapi kejadian drama ini lebih tepat di ruang tamu ya. Jawabannya ya yang C ya. Lebih tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Watak tokoh ibu pada kutipan teks drama tersebut. Wataknya, kalau kita lihat dari teks ya, ibunya itu baik ya, peduli. Ya baik di sini tapi tidak ada unsur kepedulian ya. Tidak acuh tak acuh, peduli tak peduli, tidak juga. Ramah dan baik. Nah, dari sikap ibunya ketika teman-teman Ani datang untuk bertamu, sikap ibunya ramah dan baik. 19C. Kita lihat yang D, tidak peduli. Oke, di dalam drama ini tidak ada unsur peduli dan tidak peduli ya. Otomatis 19 adalah ramah dan baik. Bisa dilihat dari omongan ibunya ya ketika teman-temannya datang ke rumah. Kita lanjut ke soal nomor 20. Penggambaran watak bahwa tokoh ibu memiliki watak sebagai orang yang baik. Nah, kalau soal 19 tadi watak ibu ramah dan baik, di sini dari mana kita bisa tahu bahwa tokoh ibu itu ramah dan baik? Kita lihat yang A. Melalui tindakannya. Ada tindakan perilaku tokoh di sini? Tidak ya. Tanggapan tokoh lain. Ada nggak tokoh lain yang menjelaskan bahwa tokoh ibu itu baik? Tidak ya. Dialog atau percakapan sang tokoh. Nah, dari dialog atau percakapan tokoh ibunya, dari percakapan ibunya yang kita lihat di dialog, di situ mencerminkan bahwa ibunya itu ramah dan baik. Wataknya bisa kita lihat. Jadi untuk nomor 20 bisa lihat jawabannya yang C ya. Dialog atau percakapan sang tokoh. Nomor 21. Kalimat yang tepat untuk melengkapi unsur wawancang. Percakapan tokohnya ya.
Anak-anak, lusa kita memperingati Hari Kartini. Untuk anak perempuan diharapkan memakai kebaya. Bu, saya tidak punya baju kebaya. Wina tidak mempunyai baju kebaya. Konflik yang kita lihat. Tampak sedih. Anak-anak yang tidak memiliki baju kebaya boleh tidak memakai kebaya, kata gurunya ya. Lalu si Manda menawarkan, Win, bagaimana kalau aku pinjamkan kebaya untuk kamu pakai? Wina titik-titik, di situ ada Kramagung ya. Tersenyum dia. Kita lihat, kita cocokkan dengan Kramagungnya. Terima kasih Win, tapi saya tidak mau memakainya. Ini tidak ya. Wina terkesannya sombong ya. Dikasih pinjaman oleh Manda, tapi dia tidak mau. Salah. Tidak mau kebayanya kecil, tidak cukup di badanku. Nah, padahal si Wina belum melihat kebayanya. Salah ya, gimana dia bisa tahu kebayanya kecil atau tidak cukup di badannya. Yang C, terima kasih ya, kamu memang kawan yang paling baik. Nah, di dalam Kramagungnya tersenyum. Cocok ya yang C ya. 21 jawabannya yang C ya. Kita lihat dulu yang D. Sudahlah, kamu tidak usah repot-repot memikirkanku. Ya, baper dia. Yang D salah. Cocok itu yang C ya. Sesuai dengan Kramagungnya sambil tersenyum. Ketika kita dipinjamin oleh teman, ya kita senang ya. Ya, ke soal yang nomor 22. Petunjuk lakuan atau Kramagung. Nah, kita lihat yang kosong itu dari si Herman ya. Oh, nah Herman, sudah berapa hari tidak singgah ke sini? Sudah tidak sudi menyenggol saya. Apa? Nah, kata Bu Ayu ya. Sudah tidak sudi menyenggol saya. Apa? Herman, titik-titik ya dalam kurung Kramagung kira-kira apa? Anu, iya Bu, belum punya. Nah, dari perkataannya kita bisa lihat apakah dia membisu? Tidak. Sedangkan di dalam teksnya si Herman itu berbicara ya. Yang B kaget. Apakah dia kaget lalu menunduk? Tidak. Kikuk menjawab, anu. Nah, dari teksnya lebih tepat ya, Kikuk menjawab atau canggung. Kikuk menjawab itu canggung ya. Anu Bu, iya Bu, belum punya. 22C. Tertawa lepas tidak. 22C ya. Sesuai Kramagung dengan wawancangnya. 22 yang C. 23 kita lihat. Dilihat dari segi maknanya kalimat tersebut termasuk sebagai, nah, kita lihat. Dalam situasi kebebasan berpendapat dikekang dan terbelenggu, seseorang bertanya, keadaan semacam inikah yang namanya kita sudah merdeka? Ada tanda tanya di situ. Yang A, kalimat langsung. Apakah benar kalimat langsung? Yang ditanyakan itu segi maknanya, bukan bentuknya. Kalau bicara bentuk, oke, ini termasuk kalimat langsung ya, tapi kan yang ditanyakan maknanya bukan yang A jawabannya. Yang B, kalimat tak langsung, tidak juga. Kalimat interrogatif, maknanya betul ya, ini termasuk kalimat tanya. Kalau lihat dari maknanya karena ada tanda tanya di sana. Interrogatif itu kalimat tanya ya. Kalimat imperatif itu kalimat perintah, biasanya tanda seru. Jawabannya yang C. Kita lanjut. 24. Kalimat pertanyaan dalam kutipan tersebut merupakan kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena jawaban yang sesungguhnya sudah diketahui oleh penanya. Nah, masih ingat nggak pembelajaran? Kalimat tanya itu, ada yang kalimat tanya membutuhkan jawaban, ada kalimat tanya yang mempunyai maksud tertentu, ada juga kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Ini yang ditanyakan di soal nomor 24. Kalau kalian masih ingat, kalimat yang tidak memerlukan jawaban itu disebut dengan kalimat interrogatif, kalimat tanya bukan. Deklaratif, kalimat pernyataan atau kalimat berita ya, tidak. Imperatif, kalimat perintah, tidak. Nah, yang D, kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Kita lihat, keadaan semacam inikah yang namanya kita sudah merdeka? Dia bertanya, keadaan semacam inikah yang namanya kita sudah merdeka? Padahal dia tahu jawabannya. Oke? Kalimat dalam kutipan tersebut termasuk sebagai, kita lihat, mari, masuk, silakan duduk dulu. Ada kata mari, ada tanda serunya. Kalimat interrogatif tidak, kalimat tanya. Kalimat deklaratif, kalimat pernyataan atau kalimat berita ya, biasanya tanda titik, tidak. Kalimat imperatif, betul, yang C. Retoris tidak. 25 yang C. 26. Berdasarkan kutipan buku tersebut, dapat diketahui bahwa buku aslinya tergolong ke dalam jenis buku. Oke, di kelas 8 kemarin, kita bahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Kita lihat. Arya berdiri di ruang makan. Sebentar-bentar dia mengintip ke ruang kerja ayahnya. Ini cerita ya. Buku ilmiah? Tidak.
Buku fantasi, fiksi sih, tapi fantasi itu lebih apa ya? Tokohnya mempunyai kekuatan super seperti itu ya, yang pernah kita pelajari. Kurang tepat, buku fiksi. Oke, cerita ya. Jawabannya yang C ya, buku non fiksi tidak. 26 yang C. Kita lihat soal. Berdasarkan isi kutipan buku tersebut dapat diketahui bahwa buku aslinya tergolong sebagai jenis buku panduan keluarga memilih dan menggunakan obat. Nah, dari awalnya saja kita sudah tahu ya, kalau tadi buku fiksi ini mempunyai pengetahuan atau wawasan, memberikan pengetahuan atau wawasan tentang panduan keluarga memilih dan menggunakan obat ya. Buku fantasi tidak, buku fiksi tidak, buku non fiksi. 27 jawabannya yang D. Kemenarikan buku fiksi tersebut terletak pada penggunaan kekhasan kata-kata, sehingga kalimat yang dirangkainya menjadi lebih indah dengan kiasan-kiasan tertentu. Kekhasan kata-kata dengan makna kiasan disebut sebagai, nah, walaupun kita tidak baca teksnya, kita lihat pertanyaannya aja, kita sudah tahu jawabannya kelompok kata tidak, kelompok kata itu frasa ya. Ini kiasan ya yang digunakan dalam buku fiksi. Ungkapan, betul ya. Ungkapan seperti yang pernah Bapak ajarkan. Besar kepala, tangan panjang. Panjang tangan ya. Tangan panjang mah bukan ya. Panjang tangan. Terus apa lagi? Keras kepala, banting tulang. Itu ya. 28 yang B ya. Frasa bukan. Daftar indeks juga bukan. 28 yang B. Ingat ya. Panjang tangan, bukan tangan panjang. Tangan panjang berarti tangannya panjang dong. Makna ungkapan turun tangan. Nah, turun tangan ya. Kita lihat maknanya. Di sini dalam teks kita lihat, meskipun keadaan ibu begini, sementara saudara-saudara yang banyak dan bertaburan di mana-mana sepertinya mereka tidak peduli. Atau mungkin peduli, tapi mereka sendiri repot walau tak sesak napas seperti ibu. Atau barangkali keadaan ibu telah mereka pikirkan dengan keputusan bahwa paman derajat yang cepat turun tangan mengatasi keadaan selama ini. Nah, turun tangan di sini kita udah tahu ya konteksnya. Kita lihat pilihan gandanya. Turut mencampuri urusan orang lain. Nah, ini juga termasuk arti dari kata turun tangan ya. Tapi ini tidak sesuai dengan teks. Bertindak untuk membersihkan sesuatu. Ini juga makna dari turun tangan, tapi tidak sesuai dengan teks. Menggerakkan tangan ke bawah. Nah, ini pun juga makna dari kata turun tangan, tapi tidak sesuai dengan teks ya. Menolong atau membantu. Oke, kalau kita mengecek di KBBI, keempat ini, pilihan ganda ini memang benar makna dari turun tangan. Tapi kalau kita lihat dari konteks teksnya, ceritanya, turun tangan di sini adalah menolong atau membantu. Yang D ya. Kalimat poster yang sesuai agar masyarakat tidak meragukan kualitas produksi. Nah, kalimat poster. Kita baca teksnya. Sebenarnya tanpa kita baca teksnya, kalau kita tahu ciri dari kalimat poster, kita bisa lihat pilihan gandanya ya. Biasanya kalimat poster itu menggunakan bahasa-bahasa imperatif. Bisa kalimat perintah, larangan, saran, ajakan, ya kan? Kalau kalimat perintah biasanya ada partikel lah atau kan. Kita lihat dulu ya. Negara kita maju di bidang sandang. Ini bukan kalimat poster. Ini cuma sekedar memberikan informasi. Tidak ada unsur imperatif di sana. Cintailah produk Indonesia. Nah, ada partikel lah, cintailah produk Indonesia. Berarti kalimat ini mengajak kita untuk mencintai produk Indonesia. Jawabannya yang B, tapi kita lihat dulu yang C. Produksi dalam negeri memang oke. Tidak ya, ini bukan kalimat poster. Barang dalam negeri, kualitas luar negeri. Nah, ini bukan kalimat poster, tapi lebih ke slogan ya, kata-katanya menarik, singkat. Jadi kalau ditanyakan kalimat poster, jawabannya yang B. Nah, betul ya. Kita lanjut soal nomor 31. Slogan yang tepat. Nah, slogan itu apa? Biasanya kata-katanya singkat, mudah dimengerti, dan gampang diingat. Sebuah organisasi lingkungan hidup mengajak masyarakat untuk menanam pohon pada hutan gundul dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan mencegah kerusakan lingkungan alam. Kita lihat. Hutanku, hutanmu, tanggung jawab kita semua. Sesuai dengan ilustrasinya ya.
Singkat kalimatnya, mudah diingat, dan menarik ya. Alamku berseri, besok anak cucu bernyanyi sampai pagi. Tidak. Hutanku kita manfaatkan bersama demi kelestarian hidup. Tidak. Hutan berseri, alam pun akan menanti para petani. Tidak. Oke, jawabannya yang A ya. 22. Kalimat slogan yang sesuai tujuan organisasi. Oke, lihat tujuan organisasinya, menjaga persatuan antar golongan atau antar suku di Indonesia. Jika tidak bersatu, kita akan runtuh. Tidak ya. Ini bukan sesuai ilustrasinya, kurang tepat ya. Marilah kita bersatu. Nah, marilah. Ini lebih ke kalimat poster ya. Marilah. Nah, ini juga kalimat poster karena ditanyakan kalimat slogan, tidak ya. Menjalin persatuan memperkokoh persaudaraan. Nah, menjalin persatuan memperkokoh persaudaraan. Sesuai dengan tujuan organisasinya ya. Kalimatnya juga menarik, singkat, menarik, dan mudah diingat. Jadi 32 jawabannya yang D. 33. Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, kita lihat lagi. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara, yaitu dipakai dalam kegiatan surat menyurat, peraturan perundang-undangan, pertemuan resmi, dan lain-lain. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia merupakan wujud cinta kepada bangsa. Kita lihat penganganannya. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar harus digalakan di sekolah. Nah, ini bukan slogan ya. Ini lebih ke perintah, ajakan ya, menyuruh. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dibiasakan sejak dini. Nah, ini juga kalimat, lebih ke kalimat ngasih informasi doang ya. Bukan kalimat slogan. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, cermin cinta bahasa. Nah, di sini ada kata-kata cermin cinta bahasa. Di sini menarik banget ya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu mencerminkan bahwa kita cinta bahasa. Yang C oke ya. Yang D, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar wajib disosialisasikan. Tidak. 33 yang C. Kalimat poster yang tepat untuk kegiatan malam kesenian di sekolah adalah, ingat, kalimat poster biasanya mengandung unsur imperatif ya, atau persuasif, ajakan. Pentas seni, sarana berkreasi. Ini slogan ya. Tidak sesuai dengan pertanyaan karena yang ditanyakan kalimat poster. Dengan seni, marilah kita berkreasi. Oke, di sini ada kata marilah. Oke ya. Kalau yang C, seni memperkaya nurani jati diri. Tidak. D, tanpa seni hari-hari menjadi sepi. Tidak. Jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Slogan yang tepat. Isu pemanasan global sedang membahana di bumi Indonesia. Untuk menjaga lingkungan akibat pemanasan global, perlu kepedulian seluruh komponen bangsa. Kita lihat, mari kita jaga dunia dari bencana. Ada kata mari di sini, ini lebih ke kalimat poster ya. Tidak. Selamatkan dunia dari ancaman global. Ini juga lebih ke poster ya. Hindari hutan gundul, polusi, dan rumah kaca. Ada kata hindari di sini, masih bersifat persuasif ya. Ini lebih ke poster. Yang D, peduli lingkungan, gaya hidup sehat, dunia kita selamat. Nah, ini slogan berupa kata-kata singkat, menarik, mudah diingat, dan sesuai dengan ilustrasinya ya. 35 yang D. Soal nomor 36. Poster yang sesuai dengan ilustrasi di atas. Kakak kelasmu akan mengikuti ujian nasional. Agar mereka bersemangat dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan menjaga kesehatan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kalimat poster, ingat, mengandung unsur persuasif ya, atau ajakan. Belajar sungguh-sungguh adalah kunci kelulusan. Ini informasi ya, bukan kalimat poster. Sambut ujian nasional dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, ini mengajak, menyambut, boleh lah, tapi kita simpan dulu ya. Ujian nasional, siapa takut? Kurang tepat. Semangat yang tinggi, kakak pasti lulus. Nah, kalau dilihat dari A, B, C, sama D yang mengandung unsur ajakan, lebih ke B ya. Sambut ujian nasional dengan belajar sungguh-sungguh. Oke ya, jawabannya yang B. 37. Kalimat slogan yang tepat. Menggalang perdamaian antar sekolah. Ingat slogan tadi, kalimatnya singkat, padat, menarik, dan yang pasti mudah diingat.
Berdamai atau perang? Wih, pilihan ini mah. Tidak ya. Seharusnya kita berdamai. Nah, tapi kurang tepat ya. Damai itu indah. Asik. Ini menggalakkan perdamaian antar sekolah. Damai itu indah, oke ya. Tapi kita lihat dulu. Marilah berdamai. Malah kalimat poster ya. Yang C lebih tepat ya. Damai itu indah. Asik. Ada yang namanya indah? Kita lanjut ke soal nomor 38. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat poster. Nah, kita perbaiki kalimat posternya. Apakah ada yang salah? Untuk memotivasi siswa agar gemar membaca, OSIS membuat poster sebagai berikut. Budayakan bersama-sama teman gemar membaca. Tidak ada unsur persuasifnya ya. Siswa-siswa gemar membaca, ini hanya memberikan informasi, bukan kalimat poster. Bagaimana? Nah, ini kalimat tanya ya. Udah ada kata bagaimana. Membaca jadi tanggung jawab siswa. Kurang ya. Nah, ada kata mari di sini. Mari membudayakan gemar membaca. Yang D lebih tepat. Oke. 39. Poster yang sesuai dengan kegiatan tersebut adalah, kita lihat kegiatannya. Ali kelas 8A sebagai ketua OSIS membuat poster dalam rangka memperingati Hari Pendidikan. Ia berharap bahwa teman-temannya tertarik untuk mengikuti lomba majalah dinding. Oke. Untuk memperingati Hari Pendidikan, mengadakan lomba mading. Kita lihat pilihan gandanya yang sesuai. Curahkan kreativitas Anda melalui lomba mading. Oke. Sampai di sini masih oke ya, sesuai dengan teks. Walaupun tidak ada kata-kata memperingati Hari Pendidikan lah. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Hiasi mading Anda dengan tulisan-tulisan indah. Oke. Yang C, jadikan mading Anda sebagai mading terbaik di sekolah ini. Oke ya, masih sesuai dengan teksnya. Kita peringati Hari Pendidikan dengan menempelkan karya terbaik kita di mading. Nah, kalau yang di D ini lebih komplit dia. Selain info tentang lomba mading, di sini ada memperingati Hari Pendidikannya. Jadi di antara A sampai D, yang lebih tepat itu yang D. Nah, sesuai dengan temanya ya, dengan teksnya. Memperingati Hari Pendidikan, ada lomba majalah dinding. Semuanya komplit ada di D. Kalimat poster tersebut dapat diperbaiki dengan kalimat, kita lihat kalimat posternya. Anda membutuhkan kenyamanan dan kenikmatan jika tinggal di perumahan Pondok Asri Indah, hunian berwawasan lingkungan di Kota Malang. Kita lihat, nikmati kenyamanan tinggal di Pondok Asri Indah, hunian berwawasan lingkungan di Kota Malang. Nah, oke ya, kalau kita lihat A, ini sesuai sama teks. Tapi kita lihat yang lain. Yang B. Jadi yang A kita simpan dulu ya. Nyaman dan nikmat jika tinggal di perumahan Pondok Asri Indah. Nyaman dan nikmat. Bagaimana kita tahu tempat itu nyaman dan nikmat padahal kita belum menempatinya? Yang B tidak ya. Malah yang B itu lebih ke kalimat iklan. Yang B tidak. Yang C, nyaman dan nikmat sama ya. Ini lebih ke kalimat iklan. Tidak mengandung unsur persuasif ya. Yang C kurang. Tidak juga ya, sama dengan B. Kenikmatan dan kenyamanan dapat Anda raih jika tinggal di perumahan Pondok Asri Indah. Kalau yang D, kenikmatan dan kenyamanan dapat Anda raih jika, nah, ini belum pasti ya, jika tinggal di perumahan Pondok Asri Indah. Ini masih iklan juga ya. Jadi poster itu lebih ke A, nikmati kenyamanan tinggal di Pondok Asri Indah. Ini lebih persuasif ya. Kalau yang B, C, D kurang tepat ya. Jawabannya 40 yang A. Kita lanjut. Yang hanya dimiliki surat resmi dan tidak terdapat dalam surat pribadi adalah, kita lihat. Kepala surat, oke, ada di dalam surat resmi dan tidak ada di dalam surat pribadi. Tanggal pembuatan surat tidak ya. Tanggal pembuatan surat di surat pribadi ada, di surat resmi pun ada. Nomor surat lampiran perihal. Nah, 3, 4, 5 ini mereka tuh udah jadi apa ya? Sahabat karib ya di dalam surat resmi. Selalu ada bertiga. Jadi, yang ada di dalam surat resmi dan tidak ada di dalam surat pribadi adalah nomor 1, kepala surat, nomor surat lampiran perihal, 1, 3, 4, 5, yang A. Kalau B ada 6 ya, alamat surat di pribadi ada, di surat resmi ada. Yang C, salah ya, D salah. 41 yang A.
Penulisan tempat tanggal pembuatan surat dalam surat dinas yang benar adalah, atau titi mangsa ya. Di pembelajaran sebelumnya sudah Bapak jelaskan penulisan tempat dan tanggal surat. Pertama tempat. Nah, untuk memisahkan tempat dengan tanggal itu dikasih koma ya. Bandung tempatnya, koma. 7 September 2019. Oke, yang A betul. Kita lihat yang B. Dia menggunakan titik, salah. Menggunakan titik 2, salah. Menggunakan tanda hubung ya, salah. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 43. Perbaikan yang tepat penutup surat resmi tersebut adalah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kita lihat perbaikannya. Atas perhatiannya. Perhatiannya di sini tidak jelas ya. Ke siapa? Ya kan? Lebih tepat itu seperti ini yang A. Atas perhatian Bapak atau Ibu ya. Itu lebih jelas. Kami ucapkan terima kasih. Kalau di yang A, kami mengucapkan terima kasih banyak. Oke, sebenarnya kalau dalam surat, kami mengucapkan terima kasih saja sudah cukup ya. Tidak perlu ada kata, kami mengucapkan terima kasih banyak. Seberapa banyak sih ucapan terima kasihnya, ya kan? Yang A kurang tepat ya, karena ada banyaknya. Atas perhatiannya, ini masih sama kayak yang atas, salah. Nggak jelas perhatiannya ke siapa. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Nah, yang A lebih tepat ya. Yang C lebih tepat ya. Atas perhatian Bapak atau Ibu jelas. Kami mengucapkan terima kasih. Nah, tepat ya. Kita lihat yang D. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nah, yang membedakan mengucapkan dan ucapkan. Mana yang tepat? Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar ucap, ucapkan, mengucapkan itu dari kata dasar ucap. Kalau kita lihat kata turunan dari kata dasar tersebut, yang ada itu mengucapkan, bukan ucapkan. Jadi di antara A sampai D, perbaikan yang tepat itu yang C. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 43 yang C. Tujuan surat undangan tersebut adalah, kita lihat, teruntuk sahabat-sahabatku di Jakarta, salam manis. Silakan datang pada hari tasyakuran ulang tahunku. Tentunya aku sangat mengharapkan kedatangan kalian agar pestaku lebih semarak. Jangan lupa ya, pada hari, tanggal, waktu, tempat, sekian. Tujuan suratnya dari awal kita sudah lihat ya. Mengharap kehadiran pada acara ulang tahun. Betul ya, aku sangat mengharapkan kedatangan kalian agar pestaku lebih menarik. Tasyakuran ulang tahunnya. Mengharap kehadiran pada acara ulang tahun, tujuan suratnya ya. Yang A oke ya, kita lihat yang B. Undangan dari para sahabat yang akan mengadakan, tidak. Yang C, acara tasyakuran yang dilaksanakan bersamaan dengan ulang tahun, tidak ya. Justru acara tasyakurannya itu dilakukan karena ulang tahunnya. C, tidak. Ucapan terima kasih untuk sahabat yang menghadiri, tidak. Ini surat undangan ya. Jawabannya yang A. Frasa yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut. Kelompok kata ya. Bencana yang datang akhir-akhir ini, titik-titik, kalau sepertinya kita lihat dulu, akan membuat duka. Bencana yang datang akhir-akhir ini, kalau akan membuat itu belum terjadi ya. Sedangkan dari awal kalimatnya, bencana yang datang akhir-akhir ini berarti sudah terjadi. Akan membuat berarti salah ya. Telah membuat duka, oke. B, telah membuat boleh ya. C, telah membuat juga oke. Selalu membuat, D, tidak. Berarti pilihannya antara B dan C. Akhir-akhir ini telah membuat duka. Namun demikian, jangan panik. Ketenangan jiwa sangat dibutuhkan atau sangat dibutuhkan? Akan dibutuhkan. Sangat dibutuhkan ya. Namun demikian, jangan panik. Ketenangan jiwa sangat dibutuhkan. 45 yang B ya. Oke, betul. Kita lanjut ke soal nomor 46. Manakah kalimat di bawah ini yang menggunakan frasa koordinatif? Ingat, frasa koordinatif itu adalah frasa yang unsurnya setara ya. Ciri dari unsur setara itu bisa disisipkan kata dan atau. Nah, ini ayah dan ibu betul ya. Ayah ibu disisipkan dan atau bisa. Makan dan ringan tidak. Siang ini Ilham akan pergi ke Paris. Tidak ya, itu frasa preposisi. Om Jimmy tidak. Jawabannya yang A. 7. Manakah kalimat di bawah ini yang menggunakan frasa nominal? Kata benda ya. Andi tampak bergembira sekali. Ini frasa adjektiva ya, kata sifat. Adik membeli buku tulis.
Nah, buku tulis kata benda ya. Yang B, yang C lelap sekali. Semalam aku tertidur lelap sekali. Ini frasa verba ya, kata kerja. Yang D, Nita bertemu ibu. Ibu di sini bukan frasa ya, hanya kata dia. Karena ibunya aja ya. Buku tulis yang lebih tepat. D. Kita lihat yang B ya. Kita lihat soal nomor 48. Manakah kalimat di bawah ini yang menggunakan frasa adjektiva? Yang unsurnya kata sifat ya. Kami memancing ikan bandeng. Tidak ada kata sifat. Barang di toko. Tidak. Preposisi. Ayahku dikenal sebagai seorang pria rajin. Nah, ada kata rajin di sini yang merupakan kata sifat atau adjektiva. 48 jawabannya yang C ya. Kami berkunjung ke candi. Preposisi tidak. 48 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor. Kalimat di bawah ini yang mengandung frasa eksosentris. Masih ingat apa itu frasa eksosentris? Frasa eksosentris itu adalah frasa yang salah satu unsurnya berupa kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata tugas itu bisa berupa konjungsi ataupun preposisi ya. Kata yang memiliki makna gramatikal maksudnya. Kata tugas itu. Dia mempunyai makna yang jelas ketika digabungkan dengan kata lain. Ya, yang berupa kata tugas yang tadi Bapak bilang seperti konjungsi atau kata depan atau preposisi. Jadi kita lihat saja frasanya. Mirna melihat bunga mawar, tidak ada kata tugas di sana. Gani tidak dapat melihat pertunjukan karena terhalang tembok besar tidak ada kata tugasnya. Kertas APS tidak. Yang D, ke kamar. Nah, ada preposisi, di mana preposisi itu termasuk kata tugas. Jadi, frasa eksosentrisnya ada di pilihan yang D. Kita ke soal yang terakhir. Frasa eksosentris lagi yang ditanyakan, kita cari yang ada kata tugasnya saja. Pasien diare tidak. Sangat rentang tidak. Di lingkungan, preposisi lagi yang merupakan kata tugas. 50 jawabannya yang C. Oke, kita sudah sampai ke soal nomor 50. Jika dalam pembelajaran video kali ini masih ada yang kalian kurang paham atau ingin ditanyakan, boleh tanya langsung ke tutor yang ada di strategis atau melalui grup WhatsApp strategis kalian yang ada. Seperti itu ya. Sebelum Bapak akhiri video pembelajaran ini, Bapak ingatkan kembali, ayo ajak teman kalian untuk ikut belajar di Bimbel Strategis. Ayo daftarkan sekarang, karena masih banyak diskon yang bisa kalian dapatkan ya, mulai dari siswa lama, siswa lanjutan, bahkan sampai siswa baru, ada diskonnya. Untuk info lebih lanjut, bisa kalian lihat info di Instagramnya Bimbel Strategis ya, atau tanya langsung ke staff strategis, oke? Dan Bapak harap juga kalian terus pantengin Instagram Bimbel Strategis. Selain banyak info diskon, di situ banyak konten-konten menarik yang dapat menambah pengetahuan kalian. Oke? Terima kasih ya karena sudah mengikuti video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, terus belajar, dan yang pasti tetap semangat. Oke? Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.